Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yuliandari dengan nomor induk mahasiswa 2009976. Di sini izinkan saya menyampaikan materi presentasi saya terkait dakwah dan amal ma'ruf nahi munkar. Secara etimologis, kata dakwah merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu dari kata dakwah. Di dalam Al-Quran sendiri, kata dakwah ini setidaknya disebutkan sebanyak 198 kali dengan makna yang sangat beragam. Dari makna-makna tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, dakwah artinya memanggil, menanamkan, mengundang, menyeru, mengajak, mendoakan, atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud atau untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dakwah sendiri secara umum adalah untuk membantu manusia menjalankan syariat Allah, mengubah tingkah laku buruk dari masyarakat muslim, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, dan sebagai media penyebaran agama Islam kepada non-muslim. Pada pelaksanaannya, dakwah tidak boleh memaksa, melainkan harus mengingatkan dan menyampaikan risalah dari dakwah itu sendiri. Terdapat 3 metode yang dapat diterapkan dalam melaksanakan dakwah. Metode pertama yaitu dakwah bil hikmah, yang artinya dakwah tersebut dilaksanakan secara matang, terencana, dan disesuaikan dengan objek dakwah. Metode kedua yaitu dakwah bil mau'izati hasanah, yaitu pengajaran dan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, serta penyampaian berita gembira dan ancaman yang disertai dengan kebajikan yang membuat hati seseorang yang mendengarnya menjadi senang. Yang ketiga yaitu metode terakhir, yaitu al-mujadalah. Metode ini berarti metode penyampaian dakwah dengan cara memposisikan objek dakwah sebagai rekan untuk saling bertukar pikiran dalam upaya mencapai dakwah itu sendiri. Sedangkan strategi terbaik melaksanakan dakwah menurut Muhammad Tafsir yaitu dengan tetap menghormati kemerdekaan berpikir dan berkeyakinan. Dalam penyampaian dakwah ini, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ide-ide tersebut. Yang pertama, yaitu bagaimana ide-ide agama dipaparkan sehingga dapat mengembangkan gairah generasi muda untuk mengetahui hakikat-hakikatnya melalui partisipasi positif mereka. Yang kedua, sumbangan agama ini ditunjukkan kepada masyarakat luas yang sedang membangun khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, studi tentang dasar-dasar pokok berbagai agama yang dapat dijadikan landasan bersama demi mewujudkan kerjasama antar pemeluk agama tanpa mengabaikan identitas agama masing-masing. Di era modern ini, dakwah tidak lagi didominasi oleh kalangan tertentu. Dengan memanfaatkan internet lewat aplikasi mesin pencari atau yang biasa kita sebut dengan Mbah Google, seseorang dapat dengan mudah mencari berbagai informasi tentang pengetahuan agama, bahkan hanya dengan mengetikkan kata kuncinya saja. Nah, di satu sisi, gambaran tersebut memberikan ancaman serius bagi agenda dakwah Islam, karena otoritas ulama seolah-olah hampir tergantikan, bahkan nyaris hilang. Belum lagi terdapat eksplorasi yang dangkal tentang agama yang banyak hingga mudah sekali ditemukan di internet. Jika seseorang tersebut tidak kritis dalam memahami informasi tersebut, bukan menjadi paham agama, tetapi malah menjadi salah kaprah. Maka dari itu, para dai perlu melakukan beberapa hal agar pemanfaatan era modern ini dapat dipergunakan secara maksimal untuk kepentingan dakwah Islam. Cara-cara tersebut diantaranya yaitu yang pertama, dengan menggunakan komunikasi Islam dalam penyampaian dakwah atau tablik agar lebih bernuansa normatif dan propagandis. Selain itu, seorang dai juga harus bersikap terbuka dengan segala bentuk perubahan yang positif dan senantiasa mengupgrade atau meningkatkan soft skill-nya sesuai dengan kemajuan zaman yang ada. Di antaranya, para dai ini harus mampu mengoperasikan perangkat keras seperti komputer, laptop, proyektor, smartphone, dan lain sebagainya. Perlu juga menguasai kemampuan perangkat lunak seperti internet, email, dan media sosial atau lain sebagainya. Perlu juga memiliki peningkatan penguasaan ilmu komunikasi, kemahiran dalam menulis, serta wawasan luas tentang dunia kontemporer dengan segala bentuk perubahannya. Inti dari kegiatan dakwah ini adalah pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka sudah sepatutnya amar ma'ruf dan nahi munkar ini menjadi identitas seorang muslim untuk menuju predikat khairul ummah. Tindakan amar ma'ruf nahi munkar ini pada hakikatnya merupakan tindakan membentengi diri dan menjaga hak orang lain untuk bebas dari gangguan atau pengaruh kemungkaran, serta untuk dapat mendekatkan muslim kepada Islam dan menciptakan lingkungan yang islami dengan batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam Islam itu sendiri, seperti adanya ketetapan hukum wajib ataupun wajib kifayah. Semua elemen masyarakat yang ada perlu turut andil dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini, baik itu rakyat maupun pemerintah. Apabila terdapat suatu kemungkaran, maka bencana yang paling berbahaya akan terjadi, yaitu bencana kemungkaran. Bencana ini akan terjadi ketika kemungkaran dibiarkan merajalela merasuki kehidupan suatu masyarakat. Maka dari itu, memberantas kemungkaran merupakan kewajiban. Bahkan, untuk kemungkaran-kemungkaran tertentu, Islam menetapkan hukuman yang keras dan tegas dalam bingkai keadilan ilahi.
Maka dari itu, perlu adanya pencegahan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada. Strategi-strategi yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu yang pertama, melalui kekuasaan atau kewenangan seperti melalui hukum atau undang-undang. Yang kedua, yaitu dengan lisan, berupa ajakan dan nasihat yang positif, yang diutarakan dari hati ke hati, dengan kesungguhan dan juga keikhlasan. Yang ketiga, yaitu dengan hati, yaitu dengan memperlihatkan suasana batinnya untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakmerestui dengan adanya kemungkaran tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.